Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Suara Radio. Dimanapun kalian berada malam ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa kalian semua di frekuensi kesayangan kita ini. Oh iya, absen dulu dong, Sobat Suara Radio lagi dengerin dari kota mana saja nih? Ada yang lagi santai di rumah, atau mungkin ada yang lagi kerja shift malam. Bicara soal kerja malam, saya mau tanya deh, pernah nggak sih kalian merasa suasana di tempat kerja tiba-tiba jadi dingin dan mencekam? Apalagi kalau kalian bekerja di tempat yang memang sudah punya banyak cerita, seperti rumah sakit. Pasti ada saja kejadian yang sulit dinalar oleh logika, kan? Malam ini, saya akan membawakan sebuah cerita horor yang cukup mencekam dengan judul Seorang Perawat Rumah Sakit Melihat Pasien yang Sudah Meninggal Berjalan Kembali. Cerita ini akan membawa kita menelusuri lorong-lorong rumah sakit yang sepi di saat semua orang sudah terlelap. Kita akan berkenalan dengan Nining Wahyuni. Dia adalah seorang perawat yang sangat disiplin dan orangnya sangat rasional. Nining tipe orang yang gak gampang percaya dengan hal-hal mistis sebelum melihatnya sendiri. Tapi, sebuah kejadian di malam Jumat Kliwon benar-benar meruntuhkan logikanya. Bayangkan saja, pasien yang sudah jelas-jelas meninggal, tiba-tiba terlihat berjalan kembali menuju kamar rawatnya. Ternyata, ada rahasia gelap dan sebuah benda yang dituntut oleh arwah tersebut karena sebuah pengkhianatan. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, silahkan Sobat Suara Radio cari posisi duduk atau berbaring yang paling nyaman. Jangan lupa pakai earphone kalian supaya suaranya lebih jelas dan suasananya makin terasa. Sambil bersiap-siap, kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya, supaya channel kita makin berkembang. Sudah siap mendengarkan? Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai. Udara malam itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke balik seragam putih yang dikenakan Nining Wahyuni. Jarum jam di dinding lorong rumah sakit baru saja menunjuk angka 11 malam, namun keheningan yang menyelimuti bangsal teratai seolah menandakan waktu telah berhenti berdetak. Bau khas karbol yang menyengat bercampur dengan aroma obat-obatan menguar di setiap sudut. Sebuah aroma yang sudah menjadi bagian dari napas Nining selama 3 tahun terakhir pengabdiannya sebagai perawat. Nining menghela napas panjang, mengusap wajahnya yang mulai terlihat lelah. Kantung matanya menghitam, saksi bisu dari jadwal kerja lembur yang terus ia ambil demi melunasi biaya pengobatan ibunya di kampung. Baginya, rumah sakit ini adalah ladang pencarian nafkah, tempat di mana logika dan medis adalah raja. Ia tidak pernah punya waktu untuk memikirkan hal-hal mistis yang sering dibicarakan oleh rekan-rekan kerjanya. "Nin, kamu yakin mau jaga di lorong ujung malam ini?" bisik Larasati, sahabat sekaligus sesama perawat yang malam itu berbagi jadwal jaga dengannya. Larasati menyodorkan segelas teh hangat, matanya melirik gelisah ke arah lorong barat yang lampunya terus berkedip-kedip. "Ini malam Jumat Kliwon loh," kata orang-orang pendaftaran, "hawa rumah sakit lagi nggak enak." Nining tersenyum tipis, menerima gelas itu dan menyesapnya perlahan. Kehangatan teh itu sedikit mengusir hawa dingin yang sedari tadi merayap di tengkuknya. "Kamu ini, Ras, sudah bertahun-tahun jadi perawat masih saja percaya hal begituan. Kita ini orang medis, yang harus kita takuti itu kalau pasien tiba-tiba anfal atau alat pacu jantung rusak, bukan hantu." "Bukan begitu, Nin." Larasati merinding, mengusap lengannya sendiri. "Kamu ingat, Mbah Darmo, pasien di kamar 304 yang baru masuk sore tadi? Kata perawat IGD, Mbah Darmo itu bukan sakit biasa. Kulitnya menghitam, tapi hasil labnya bersih. Keluarganya dari desa bahkan sampai mendatangkan Ki Ageng, sesepuh desa mereka sebelum dibawa ke sini. Katanya, Mbah Darmo itu punya pegangan yang susah dilepas." Belum sempat Nining membalas ucapan Larasati, sebuah suara tegas dan dingin memotong percakapan mereka. "Apa yang sedang kalian bicarakan? Waktu jaga malam bukan waktu untuk bergosip tentang tahayul." Keduanya tersentak dan langsung berdiri tegak. Siti Rahayu, kepala perawat yang terkenal dengan kedisiplinannya yang tanpa ampun, berdiri di hadapan mereka dengan wajah kaku.
Kacamata tebalnya memantulkan cahaya lampu neon yang pucat. Bu Siti tidak pernah mentoleransi kesalahan sekecil apapun, apalagi obrolan yang dianggapnya tidak profesional. Pastikan semua cairan infus pasien tidak ada yang kosong. Dan Nining, Dr. Pandu Winata malam ini sedang melakukan observasi ketat terhadap pasien di kamar 304. Pastikan kamu siap jika beliau membutuhkan bantuan. Perintah Bu Siti dengan nada datar sebelum berbalik dan berjalan menyusuri lorong. Ketukan sepatu pantofelnya menggema, memecah kesunyian. Nining dan Larasati membuang nafas lega. Tak lama kemudian, Dr. Pandu Winata, dokter spesialis penyakit dalam yang masih muda, namun sangat rasional dan brilian, keluar dari kamar 304. Wajahnya tampak lelah sambil membaca rekam medis di tangannya. "Sus Nining," panggil Dr. Pandu. Pasien atas nama Mbah Darmo kondisinya semakin menurun. Organ dalamnya mulai gagal fungsi, tapi anehnya detak jantungnya sangat kuat. "Saya sudah memberikan dosis maksimal. Kita hanya bisa memantau dan menunggu. Tolong perhatikan monitornya setiap 30 menit. "Baik dok," jawab Nining sigap. Ia mengagumi Dr. Pandu yang selalu berpijak pada ilmu pengetahuan, menepis segala desas-desus mistis yang sering menyelimuti rumah sakit tua warisan zaman Belanda ini. Di ujung lorong yang lain, Bambang Setiawan, satpam rumah sakit yang bertubuh besar namun dikenal sangat penakut, berjalan mengendap-endap dengan senter menyala. Wajahnya pucak pasih. Ia melongok ke arah meja perawat. "Mbak Nining, Mbak Laras, saya numpang duduk di sini sebentar ya. Lorong dekat kamar mayat hawanya dingin banget sumpah. Tadi saya dengar suara orang menyapu, padahal cleaning service sudah pulang semua," keluh Bambang sambil menarik kursi plastik, tangannya sedikit gemetar memegang HT. Nining hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah satpam itu. Di tengah kelelahan, rutinitas malam itu berjalan seperti biasa. Suara mesin ventilator yang berirama, langkah kaki dokter yang sibuk, omelan Bu Siti, ketakutan Bambang dan celotehan Larasati adalah kehidupan normal Nining. Ia merasa aman dalam rutinitas medis ini, meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tepat pukul 01.15 dini hari, ketenangan bangsal teratai terkoyak oleh bunyi alarm panjang yang melengking dari kamar 304. Tit! Nining melempar pulpennya dan berlari secepat kilat menuju kamar tersebut, disusul oleh Larasati dan Dr. Pandu yang baru saja keluar dari ruang istirahat dokter. Saat Nining mendorong pintu kamar 304, hawa dingin yang luar biasa pekat menghantam wajahnya. Bau yang sangat aneh menguar di udara, kombinasi antara bau tanah basah, bunga melati yang layu, dan daging busuk. Nining harus menahan nafas agar tidak mual. Di atas ranjang, tubuh keriput Mbah Darmo mengejang hebat. Matanya mendelik ke atas hingga hanya terlihat bagian putihnya saja. Mulutnya terbuka lebar, seolah mencoba meneriakkan sesuatu, namun tidak ada suara yang keluar. Monitor jantung menunjukkan garis tak beraturan yang bergerak liar sebelum akhirnya berubah menjadi satu garis lurus yang konstan. "Siapkan defibrilator, cepat!" teriak Dr. Pandu, membuang jas dokternya dan langsung naik ke atas ranjang untuk melakukan CPR, resusitasi jantung paru. Nining dengan cekatan menyiapkan alat kejut jantung. "Clear!" teriak Dr. Pandu. Tubuh tua itu terhentak oleh aliran listrik, namun garis di monitor tetap lurus. "Lagi, 300 Joule. Clear!" Hentakan kedua, hentakan ketiga. Dr. Pandu memompa dada Mbah Darmo dengan keringat bercucuran, namun alam memiliki kehendaknya sendiri. Setelah hampir 20 menit berjuang memeras keringat di tengah hawa kamar yang entah mengapa terasa sedingin lemari es, Dr. Pandu akhirnya menghentikan kompresinya. Dokter muda itu menunduk, nafasnya terengah-engah. Ia melirik jam tangannya, matanya memancarkan kekecewaan seorang medis yang gagal menyelamatkan nyawa. Waktu kematian, pukul 1.38 dini hari. "Sus Nining, tolong catat dan siapkan jenazah. Hubungi Pak Toto untuk memindahkan pasien ke kamar jenazah." Nining mengangguk pelan. "Baik, Dok." Rasa sedih selalu menyelinap setiap kali ia melihat nyawa melayang di depan matanya, tak peduli sudah berapa kali ia mengalaminya. Setengah jam kemudian, pintu kamar 304 diketuk dari luar. Pak Toto, petugas penjaga kamar jenazah yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah sakit itu, masuk dengan mendorong brangkar besi yang rodanya berderit nyaring.
Sosok Pak Toto selalu membuat orang enggan berlama-lama di dekatnya. Wajahnya tanpa ekspresi, kulitnya pucat, dan dari tubuhnya selalu tercium aroma kapur barus yang kuat. "Sudah selesai, Sus?" Suara Pak Toto serak dan berat, nyaris seperti geraman. "Sudah, Pak. Semua selang sudah dicabut dan tubuhnya sudah dibersihkan," jawab Nining, menutupi wajah jenazah Mbah Darmo dengan kain putih. Pak Toto memindahkan tubuh kaku itu ke atas berangkar jenazah. Saat tangan Pak Toto menyentuh lengan Mbah Darmo, pria tua itu bergumam pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Orang yang membawa titipan berat, matinya memang susah. Tanah pun enggan menerima." Nining mengerutkan kening mendengarnya, namun ia memilih diam. Logikanya menolak ucapan Pak Toto. Ia menemani Pak Toto mendorong berangkar keluar kamar, membiarkan petugas jenazah itu membawa Mbah Darmo menyusuri lorong remang menuju lift khusus jenazah di ujung barat. Setelah memastikan kamar 304 dikunci, Nining berjalan kembali menuju meja perawat. Larasati sedang pergi ke ruang farmasi di lantai bawah, sementara Bu Siti sedang berada di ruangannya. Lorong bangsal teratai kini benar-benar sepi. Hanya terdengar dengung pelan dari lampu neon di langit-langit. Nining melirik jam dinding. Pukul 2:15 pagi, rasa lelah yang teramat sangat mulai mendera tubuhnya. Ia berjalan sambil menunduk, memijat pelipisnya yang berdenyut. Tiba-tiba, telinganya menangkap sebuah suara. Srek, srek, srek. Suara itu sangat pelan, terdengar seperti suara telapak kaki telanjang yang diseret di atas lantai linoleum rumah sakit. Nining menghentikan langkahnya, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia menoleh ke belakang, namun lorong di belakangnya kosong melompong. "Bambang, itu kamu, Mas?" panggil Nining. Suaranya menggema, memantul di dinding-dinding pucat, namun tak ada jawaban. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar lagi, kali ini berasal dari arah depan, dari lorong menuju lift jenazah. Nining menyipitkan matanya, mencoba menembus keremangan cahaya. Di ujung lorong, di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, berdiri sesosok bayangan. Nining mematung, nafasnya tercekak di tenggorokan. Sosok itu berdiri membelakanginya, posturnya bungkuk. Ia mengenakan kemeja lurik pudar yang sangat familiar. Mata Nining membelalak lebar, otaknya berusaha keras memproses apa yang dilihatnya. Itu adalah kemeja yang sama persis dengan yang dipakai oleh Mbah Darmo saat pertama kali masuk rumah sakit. Kemeja yang sama yang baru saja Nining masukkan ke dalam kantong plastik jenazah 15 menit yang lalu. "Mbah!" panggil Nining dengan suara gemetar, tanpa sadar melangkah maju satu tindak. Logika medisnya berteriak keras bahwa ini tidak mungkin. Ia sendiri yang melihat garis datar di monitor. Ia sendiri yang mencabut jarum infusnya. Ia sendiri yang menutupi wajahnya dengan kain putih. Mendengar panggilan Nining, sosok itu berhenti melangkah. Perlahan, sangat perlahan, sosok itu memutar kepalanya ke belakang. Tulang lehernya berbunyi krek, 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 yang terdengar mengerikan di tengah keheningan malam. Jantung Nining seakan berhenti berdetak saat wajah sosok itu terlihat jelas di bawah cahaya lampu yang temaram. Itu Mbah Darmo. Kulit wajahnya pucat pasi bak mayat, matanya sepenuhnya putih tanpa pupil. Dari punggung tangan kanannya, jarum infus yang seharusnya sudah Nining cabut masih menancap dengan selang yang menjuntai ke lantai, meneteskan darah hitam kental setiap kali ia bergerak. Hal yang paling membuat Nining merasa darahnya membeku adalah mayat Mbah Darmo itu menyeringai ke arahnya. Sebuah seringai lebar yang tidak wajar memperlihatkan gigi-giginya yang menghitam. Lalu jenazah itu memutar seluruh tubuhnya dan mulai berjalan menyeret kakinya ke arah Nining. Srek, srek, srek. Kedua kaki Nining mendadak terasa seperti tertanam di lantai. Ia ingin berteriak sekeras-kerasnya, memanggil Larasati, Bu Siti, atau Dokter Pandu, tetapi pita suaranya seolah lumpuh. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari dahinya. Bau tanah basah dan melati busuk yang tadi ia cium di kamar 304 kini menyeruak sangat kuat, mencekik paru-parunya. Sosok Mbah Darmo semakin dekat. 3 meter,
2 meter. Tangan keriputnya yang sedingin es perlahan terangkat menggapai ke arah wajah Nining, sementara dari mulutnya yang kaku terdengar suara serak yang menggetarkan jiwa. "Sus, tolong kembalikan nyawaku." Dengan sisa tenaga terakhir yang didorong oleh kepanikan luar biasa, Nining membalikkan badan dan berlari sekencang mungkin. Ia tidak peduli lagi pada aturan rumah sakit atau omelan Bu Siti. Ia hanya ingin lari dari kengerian yang menyalahi segala logika akal sehatnya. Namun, saat ia berbelok di persimpangan lorong dengan napas memburu, ia menabrak sesuatu yang keras hingga terjatuh ke lantai. Belum sempat ia mengangkat kepala, sebuah tangan dingin mencengkram pergelangan kakinya dengan sangat kuat. Nining menjerit histeris. Ia menoleh ke bawah dan melihat wajah pucat pasi Bambang Setiawan, satpam rumah sakit yang mendapat giliran jaga malam itu. Pria berseragam biru tua itu terjerembab di lantai dengan posisi memprihatinkan. Senter besarnya menggelinding menjauh dan berkedip mati nyala. Tangan Bambang yang sedingin es mencengkram pergelangan Nining bukan karena niat jahat, melainkan karena kejang ketakutan. Sus Nining." Gigi Bambang gemertak beradu, matanya melotot lebar menatap lorong gelap di belakang Nining. Keringat membanjiri seragamnya hingga berbau asam bercampur kepanikan. "Itu tadi yang lewat, bapak yang baru meninggal itu kan, Sus?" Mendengar konfirmasi dari mulut orang lain bahwa ia tidak berhalusinasi, tangis Nining pecah. Ia jatuh terduduk di sebelah Bambang, tubuhnya gemetar hebat hingga napasnya tersengal-sengal. "Pak Bambang lihat? Pak Bambang juga lihat Mbah Darmo?" Bambang mengangguk patah-patah, masih tak berani melepaskan cengkramannya dari sepatu Nining. "Saya lagi keliling, tiba-tiba lampu lorong mati, terus saya sorot pakai senter. Ada orang jalan nyeret kaki. Pas dia nengok, ya Allah Sus, matanya putih semua, mulutnya netes darah hitam." "Ada apa ini ribut-ribut di lorong bedah?" Sebuah suara tajam, dingin, dan penuh otoritas membelah keheningan yang mencekam itu baksa betan pisau. Nining dan Bambang serentak mendongak. Di ujung persimpangan berdiri Siti Rahayu, kepala perawat yang terkenal dengan kedisiplinannya yang tak kenal ampun. Wajah wanita paruh baya itu mengeras, kacamata bacanya bertengger di ujung hidung, menatap dua stafnya yang terduduk di lantai dengan tatapan jijik dan marah. Di belakang Bu Siti menyusul langkah tenang namun tegas dari Dr. Pandu Winata. Dokter muda yang selalu mengedepankan logika medis dan rasionalitas itu melipat tangan di dada, menatap Nining dengan alis berkerut. "Kalian berdua tahu jam berapa sekarang?" desis Bu Siti, melangkah mendekat dengan sepatu hak pantofelnya yang berbunyi tuk-tuk-tuk di lantai linoleum. "Ini rumah sakit, tempat orang sakit butuh istirahat, bukan panggung sandiwara tempat kalian bisa menjerit histeris dan duduk-duduk di lantai kotor." "Maaf Bu Siti, Dokter Pandu, tapi kami tidak bersandiwara. Kami melihat Mbah Darmo, pasien kamar 304 yang baru saja meninggal." Dokter Pandu menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang syarat akan sikap meremehkan. Ia membetulkan letak kacamatanya. "Sus Nining, saya sendiri yang menyatakan pasien atas nama Darmo meninggal dunia akibat gagal jantung 45 menit yang lalu. Anda sendiri yang melepas alat-alat medisnya. Secara biologis dan medis, orang mati tidak bisa berjalan." "Tapi saya berani sumpah dok, saya lihat sendiri. Dia pakai baju lurik, jalannya bungkuk, minta nyawanya dikembalikan." "Cukup," bentak Bu Siti, matanya memancarkan kemarahan yang tertahan. "Bambang, kamu pasti ketiduran di pos dan mengigau. Dan kamu Nining, kamu sudah kelelahan karena mengambil shift ganda minggu ini. Halusinasi akibat kurang tidur itu hal biasa. Jangan menyebarkan tahayul murahan di bangsal saya." "Bu, saya tidak berhalusinasi." Nining mulai menangis, rasa frustrasi dan marah bercampur menjadi satu. Mengapa mereka tidak mau percaya? Logikanya sendiri memang menolak, tetapi matanya tidak mungkin berbohong. Jenazahnya jalan ke arah saya, jarum infusnya masih menancap. Dokter Pandu melirik jam tangannya dengan raut wajah bosan. "Kalau begitu, mari kita buktikan secara empiris. Jenazah pasien sudah dipindahkan ke kamar mayat di basement oleh porter. Kita turun sekarang, temui Pak Toto,
dan lihat sendiri jenazahnya. Setelah itu, saya minta kalian berdua berhenti membuat keributan konyol ini." Tidak ada pilihan lain. Dengan langkah gontai dan jantung yang masih berdegup liar, Nining dan Bambang mengikuti langkah cepat Dr. Pandu dan Bu Siti menuju lift. Sepanjang perjalanan turun ke basement, keheningan di dalam kotak besi itu terasa mencekik. Nining meremas kedua tangannya yang berkeringat, berdoa di dalam hati agar Dr. Pandu benar, bahwa ia hanya berhalusinasi, bahwa jenazah Mbah Darmo terbaring kaku di dalam lemari pendingin. Pintu lift terbuka, menyajikan lorong basement yang lembab dan dingin. Bau kapur barus, karbol, dan samar-samar aroma kopi hitam menyambut penciuman mereka. Ruang jenazah ada di ujung lorong. Namun, pemandangan di depan pintu ruang jenazah membuat Dr. Pandu terhenti. Pak Toto, petugas kamar jenazah yang sudah bekerja selama 20 tahun dan terkenal tak pernah takut pada apapun, sedang duduk berjongkok di samping tempat sampah. Pria paruh bada itu gemetar hebat. Sebatang rokok kretek yang belum dinyalakan terselip di bibirnya yang pucat pasi. Ia memeluk lututnya sendiri. "Pak Toto," tegur Dr. Pandu. Nada arogansinya sedikit luntur melihat kondisi pria itu. "Anda kenapa?" Mendengar suara Dr. Pandu, Pak Toto mendongak. Matanya merah dan berair. Saat melihat Nining, pria itu langsung berdiri dan menunjuk ke arah pintu besi ruang jenazah yang setengah terbuka. "Dokter, Bu Siti," suara Pak Toto serak, seolah ia baru saja menelan pasir. "Saya baru mau menelpon ke atas. Ada yang tidak beres dengan jenazah dari kamar 304. Jantung Nining seakan jatuh ke perut. Bambang refleks mundur selangkah, bersembunyi di balik punggung Nining. "Tidak beres bagaimana?" Bu Siti maju, menepis rasa ragu dan mendorong pintu besi itu hingga terbuka lebar. Lampu neon di dalam kamar jenazah menyala terang benderang. Di tengah ruangan, di atas meja stainless steel, terbaring kantong jenazah berwarna kuning. Kantong itu terbuka separuh. Dr. Pandu melangkah masuk lebih dulu, diikuti Bu Siti. Nining dan Bambang terpaksa mengikuti dari belakang dengan kaki gemetar. Pak Toto tetap berdiri di ambang pintu, menolak masuk. Dr. Pandu mendekati meja operasi. Ia menarik resleting kantong jenazah itu ke bawah. Di dalamnya, jenazah Mbah Darmo terbaring kaku. Mata putihnya tertutup, mulutnya mengatup rapat. Tidak ada darah hitam, tidak ada seringai menyeramkan. Ia benar-benar hanya sesosok mayat. Dr. Pandu menoleh ke arah Nining dengan tatapan menang dan merendahkan. "Lihat, pasien ada di sini, mati, kaku, tidak berjalan-jalan di lorong memburu perawat." Bu Siti bersedekap menatap Nining tajam. "Saya harap ini menjadi pelajaran untukmu, Nining. Besok saya akan laporkan insiden ini ke HRD sebagai peringatan tertulis karena kamu membuat kepanikan tanpa alasan." Nining terdiam. Ia menatap jenazah itu dengan perasaan campur aduk. Apakah ia benar-benar gila? Apakah tekanan pekerjaan telah merusak otaknya? Rasa sedih dan malu menyerangnya bertubi-tubi. Ia baru saja akan menunduk dan meminta maaf ketika matanya menangkap sebuah detail yang membuat darahnya kembali membeku. "Dokter?" bisik Nining, menunjuk ke arah bagian bawah meja stainless steel. Dr. Pandu mengikuti arah telunjuk Nining. Kening dokter muda itu berkerut dalam. Bu Siti pun terkesiap pelan. Di lantai keramik putih yang bersih, terdapat jejak kaki telanjang. Jejak kaki itu tidak terbentuk dari air atau debu, melainkan dari lumpur basah berwarna hitam pekat. Jejak itu bermula dari arah pintu, berjalan menuju meja operasi. Dan yang paling tidak masuk akal, ujung kain lurik pudar yang menutupi lengan Mbah Darmo tampak basah kuyup meneteskan air keruh yang berbau busuk. Bau tanah kuburan dan melati layu yang sempat Nining cium di lorong tadi kini memenuhi seluruh ruang jenazah. Dr. Pandu tertegun. Rasionalitasnya berusaha keras mencari penjelasan logis. Ini, Pak Toto, apa lantai ini belum dipel? Dari mana asal lumpur ini?" Pak Totok bersandar pada kusen pintu, menggeleng lemah. "Saya baru mengepelnya 5 menit sebelum jenazah itu diantar, Dok. Dan saat jenazah itu diantar, kantongnya tertutup rapat. Saya tinggalkan sebentar untuk membuat kopi di pantry. Saat saya kembali, kantongnya sudah terbuka dari dalam dan jejak lumpur itu ada di sana." Keheningan yang amat sangat pekat menyelimuti ruangan itu. Logika Dr. Pandu bertabrakan dengan fakta yang tersaji di depan matanya. Namun ego pria itu terlalu besar untuk mengakui adanya hal gaib.
Mungkin ada kebocoran pipa di lorong, dan porter yang membawa jenazah ini menginjak genangan lumpur. Iya, pasti begitu. Potong Dokter Pandu cepat, meski suaranya tak setegas sebelumnya. Dan kain basah ini reaksi cairan tubuh pasca kematian, hal yang lumrah. Tapi dok, jejaknya jejak kaki telanjang. Porter kita semuanya pakai sepatu bot karet. Bantah Bambang, memberanikan diri berbicara. Cukup! Bu Siti kembali mengambil alih, meski wajahnya kini tampak sedikit pucat. Pak Totok, bersihkan lumpur ini dan tutup kembali kantong jenazahnya. Bambang, kembali ke posmo. Dan Nining, kembali ke bangsal. Saya tidak mau dengar ada satu kata pun tentang hal ini keluar ke pasien atau staf lain. Jika rumor ini menyebar, saya pastikan kamu, Nining, yang akan pertama kali dipecat. Ancaman itu diucapkan dengan nada sangat pelan dan mematikan. Nining merasakan kemarahan yang mendidih di dadanya. Keselamatannya, kewarasannya, dan nyawanya seolah tidak berarti dibandingkan reputasi rumah sakit ini di mata Bu Siti. Dengan rahang mengeras dan air mata yang menggenang di pelupuknya, Nining berbalik dan berlari meninggalkan ruangan itu. Jam dinding di ruang perawat menunjukkan pukul 2:15 dini hari. Suasana bangsal Cempaka terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara pendingin ruangan terasa menusuk tulang, membawa hawa dingin yang tidak wajar. Nining duduk di balik meja nurse station, menatap kosong ke arah layar komputer. Tangannya memeluk secangkir teh manis hangat yang diseduhkan oleh Larasati, sahabat sekaligus rekan sesama perawat yang baru saja kembali dari jam istirahatnya. Minum dulu, Ning. Wajahmu pucat sekali, seperti tidak ada darahnya. Bujuk Larasati dengan suara lembut. Ia menarik kursi dan duduk di sebelah Nining, mengusap punggung sahabatnya itu dengan penuh empati. Nining meneguk tehnya perlahan. Rasa hangat yang mengalir ke perutnya sedikit menenangkan syaraf-syarafnya yang tegang. Mereka tidak percaya padaku, Laras. Bu Siti mengancam akan memecatku. Dokter Pandu menganggapku gila. Tapi aku bersumpah, aku melihatnya berjalan. Dan jejak lumpur di kamar jenazah itu nyata. Larasati menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada orang lain di sekitar mereka. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Nining, suaranya turun menjadi bisikan yang sangat pelan. Ning, sebenarnya aku dengar gosip dari perawat senior di shift pagi tadi. Bisik Larasati. Matanya memancarkan ketakutan yang tertahan. Mbah Darmo itu bukan pasien biasa. Kamu tahu kan alamat KTP-nya dari desa Karangwilis? Desa itu terkenal di daerah pinggiran karena praktik ilmu hitamnya yang masih kental. Nining menoleh cepat, menatap Larasati dengan kening berkerut. Ilmu hitam? Larasati mengangguk cepat. Iya, katanya Mbah Darmo itu dulunya punya pegangan, semacam pesugihan atau perjanjian gaib untuk memperpanjang umur dan kekayaan. Orang-orang di desanya bahkan tidak ada yang mau menjenguknya ke sini selama ia dirawat. Mereka bilang orang yang punya pegangan seperti itu nyawanya tidak bisa lepas dengan mudah. Kalaupun raganya mati, ada sesuatu di dalam dirinya yang akan terus menuntut janji. Bulu kuduk Nining serentak berdiri mendengarnya. Perkataan Mbah Darmo saat menyerangnya di lorong tadi kembali terngiang di telinganya dengan sangat jelas. Sus, tolong kembalikan nyawaku. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Laras? Nining bertanya dengan suara bergetar. Aku yang mencabut infusnya. Aku yang menutup wajahnya dengan kain. Apakah dia marah padaku karena mengira aku yang mengambil nyawanya? Sst, jangan bicara sembarangan, potong Larasati cemas. Besok pagi, setelah shift kita selesai, kita harus cari tahu soal ini. Aku punya kenalan yang tahu soal orang-orang dari desa Karangwilis. Namanya Ki Ageng, sesepuh yang tinggal tak jauh dari desa itu. Mungkin dia tahu cara menghentikan. Tit, tit, tit. Ucapan Larasati terpotong secara brutal oleh suara alarm dari panel pemanggil perawat di dinding atas meja nurse station. Suara itu sangat keras, memecah keheningan malam bagaikan jeritan yang menyayat telinga. Nining dan Larasati melonjak dari kursi mereka. Keduanya serentak menatap ke arah panel elektronik yang menampilkan nomor kamar yang menyalakan bel panggilan darurat. Lampu indikator merah berkedip-kedip terang, menyilaukan mata. Angka yang tertera di layar panel itu membuat aliran darah di tubuh Nining seakan berhenti seketika. Kamar 304, kamar Mbah Darmo. Kamar yang saat ini seharusnya kosong lompong tanpa penghuni, karena pasien satu-satunya telah meninggal dan dibawa ke kamar jenazah 2 jam yang lalu. Larasati menelan ludah dengan susah payah. Nin, bukannya kamar 304 itu sudah dikunci oleh cleaning service?
Nining tidak menjawab. Matanya terkunci pada kedipan angka merah itu. Tombol panggilan itu tidak bisa menyala sendiri. Seseorang atau sesuatu harus menekannya dari dalam kamar. Tit, tit, tit. Suara alarm itu terus berbunyi, seolah-olah pasien di dalamnya sedang dalam kondisi kritis yang meregang nyawa, memohon pertolongan dengan sangat putus asa. Kita harus mematikannya, Ning. Kalau tidak, pasien di kamar lain akan terbangun dan Bu Siti akan kembali kemari. Bisik Larasati panik, tangannya meremas lengan Nining. Dengan kaki yang terasa seberat timah, Nining memaksa dirinya melangkah keluar dari balik meja. Ana mengambil senter kecil dari saku seragamnya. Aku akan mengeceknya. Kau tunggu di sini, Laras. Hubungi pos satpam, minta Bambang naik ke sini sekarang juga. Kamu gila, jangan ke sana sendirian, cegah Larasati. Aku harus mematikannya, Laras. Tombol risetnya ada di dalam kamar, tepat di atas ranjang, jawab Nining. Suaranya bergetar hebat, namun ada secercah keputusasaan yang memaksanya maju. Ia tidak mau dipecat. Ia butuh pekerjaan ini untuk menghidupi keluarganya di kampung. Jika Bu Siti menemukan keributan lagi, kariernya tamat. Nining berjalan menyusuri lorong yang sepi. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menuju tiang gantungan. Lorong menuju kamar 304 terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu neon di langit-langit berdengung pelan, seakan ikut menahan napas. Saat Nining tiba di depan pintu kamar 304, suara bel dari dalam terdengar sangat nyaring. Pintu kayu itu tertutup rapat. Dari celah di bawah pintu, tidak ada cahaya yang memancar keluar. Kamar itu gelap gulita. Nining mengangkat tangannya yang gemetar hebat, menempelkan telapak tangannya ke daun pintu. Kayu pintu itu terasa sedingin balok es. Nining menarik napas panjang, berdoa dalam hati kepada Tuhan, lalu menekan kenop pintu dan mendorongnya perlahan. Kriek! Engsel pintu berderit panjang. Nining menyorotkan senternya ke dalam kegelapan kamar. Ranjang rumah sakit itu kosong. Spray putihnya sudah dirapikan dan dilipat rapi oleh petugas. Tidak ada siapapun di sana. Ruangan itu sunyi, hanya menyisakan bau karbol yang sangat menyengat. Nining menghembuskan napas lega yang panjang. Hanya konslet, batinnya menenangkan diri. Hanya masalah kelistrikan tua. Ia melangkah masuk ke dalam, berniat menekan tombol reset di dinding atas ranjang untuk mematikan alarm. Namun baru 2 langkah ia masuk ke dalam kamar, pintu di belakangnya tertutup dengan bantingan yang luar biasa keras. Brak! Nining menjerit dan memutar tubuhnya. Ia berlari ke arah pintu, memutar kenopnya dengan panik. Terkunci. Pintu itu sama sekali tidak bisa digerakkan, seolah ada beban berton-ton yang menahannya dari luar. Laras! Laras, tolong! Buka pintunya! Nining berteriak histeris, memukul-mukul pintu dengan kepalan tangannya. Tiba-tiba, suara alarm darurat yang memekakkan telinga itu mati dengan sendirinya. Kamar 304 tenggelam dalam keheningan yang absolut dan mematikan. Senter di tangan Nining mulai berkedip-kedip. Cahayanya meredup seolah energinya tersedot oleh kegelapan di sekitarnya. Di tengah keheningan itu, dari arah sudut ruangan tempat kamar mandi berada, terdengar suara air keran yang terbuka. Cerot, kricik, kricik. Namun bukan suara air jernih yang jatuh ke lantai ubin. Suaranya kental dan berat. Bersamaan dengan itu, aroma busuk lumpur rawa dan melati layu kembali menyerang penciuman Nining dengan kekuatan yang membuatnya mual. Dari balik kegelapan sudut kamar mandi, terdengar suara seretan kaki basah. Srek, pelap, srek, pelap. Nining menyorotkan senternya yang nyaris mati ke arah suara itu. Cahaya redup senternya menangkap ujung kain lurik pudar basah kuyup oleh air hitam. Dan perlahan, dari balik bayang-bayang, sesosok tubuh bungkuk merangkak keluar. Jantung Nining seakan berhenti berdetak. Paru-parunya menolak menarik udara. Sosok itu adalah Mbah Darmo. Namun wujudnya jauh lebih mengerikan daripada saat ia terbaring di ranjang kematiannya. Kulit keriputnya pucat pasi, dipenuhi urat-urat hitam yang menonjol seperti akar pohon busuk. Mata tuanya yang cekung menatap tajam ke arah Nining, memancarkan kesedihan yang teramat dalam, sekaligus kemarahan yang membakar. Lumpur hitam pekat menetes dari mulutnya yang terbuka.
Tangan keriput dengan kuku-kuku hitam panjang itu menggapai lantai ubin menyeret tubuh kakunya mendekati Nining. "Mbah, ampuni saya, Mbah. Ampuni saya, Mbah." Nining menangis tersedu-sedu, tubuhnya berubah menjadi jeli, tak mampu lagi menopang berat badannya. Ia terpojok di sudut pintu yang terkunci rapat. Mbah Darmo berhenti tepat 1 jengkal dari ujung sepatu Nining. Hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyergap ruangan. Sosok tua itu mengangkat 1 jarinya yang gemetar, menunjuk tepat ke wajah Nining. Dari tenggorokannya yang membusuk, keluar suara parau yang terdengar seperti gesekan batu nisan. "Kembalikan barangku." Suara itu menggema di dalam kepala Nining, membawa gelombang penderitaan dan siksaan yang membuat kepala perawat muda itu terasa mau pecah. Nining menjerit sejadi-jadinya, menutup telinganya kuat-kuat. Pandangannya mulai berputar. Hal terakhir yang ia ingat sebelum kesadarannya direnggut oleh kegelapan adalah suara hantaman keras dari arah pintu luar dan teriakan histeris Larasati. "Nining! Ya Tuhan! Bambang, dobrak pintunya! Cepat!" Brak! Pintu kamar 304 hancur didobrak oleh Bambang Setiawan. Satpam bertubuh gempal itu terpelanting masuk bersama Larasati. Mereka menemukan Nining tergeletak pingsan di lantai. Namun yang membuat Bambang dan Larasati pucat pasi bukanlah kondisi Nining, melainkan jejak lumpur hitam berbau anyir dan melati busuk yang memenuhi lantai kamar, memanjang dari sudut kamar mandi dan menghilang begitu saja di dekat tubuh Nining. Tak lama kemudian, langkah kaki tergesa-gesa terdengar. Bu Siti Rahayu dan Dr. Pandu Winata muncul di ambang pintu. Wajah Bu Siti memerah menahan amarah, namun matanya membelelak kaget melihat kekacauan dan jejak lumpur yang mustahil ada di lantai 3 rumah sakit. "Apa-apaan ini? Kenapa kotor sekali?" bentak Bu Siti meski suaranya bergetar. Dr. Pandu melangkah masuk menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Wajah rasionalnya tampak tegang, matanya melirik ke arah jejak lumpur itu dengan gelisah. "Bawa perawat Nining ke ruang istirahat. Bersihkan ruangan ini sebelum ada pasien lain yang lihat. Ini pasti ulah orang iseng atau pipa pembuangan yang bocor." Perintah Dr. Pandu cepat, mencoba menutupi kepanikan yang entah mengapa mulai merayapi nada bicaranya. Namun, Larasati yang sedang memangku kepala Nining menatap Dr. Pandu dengan penuh ketakutan. "Dokter, lumpur ini tidak berasal dari pipa. Ini bau jenazah." Setengah jam kemudian, Nining tersadar di ruang istirahat perawat. Ia langsung terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi seragamnya. Larasati memeluknya erat, berusaha menenangkan sahabatnya yang masih gemetar hebat. "Dia minta barangnya dikembalikan, Laras. Mbah Darmo belum tenang. Ada sesuatu yang diambil darinya," isak Nining. Bu Siti yang berdiri di sudut ruangan bersedekap dengan angkuh. "Cukup omong kosongnya, Nining. Kamu hanya halusinasi karena kelelahan. Saya akan memberikanmu surat peringatan." "Cukup, Bu Siti!" Nining tiba-tiba berteriak. Sebuah keberanian yang tak pernah ia miliki sebelumnya meledak begitu saja. Rasa takutnya telah berubah menjadi rasa muak. "Ibu tidak lihat lumpur itu. Ibu tidak mencium baunya. Selama ini kita semua tahu ada yang tidak beres sejak kematian Mbah Darmo. Saya tidak akan diam saja sampai saya mati ketakutan di rumah sakit ini." Dr. Pandu yang duduk di sofa mendengus sinis. "Lalu apa maumu? Memanggil dukun ke rumah sakit modern ini? Jangan konyol." "Saya sudah memanggilnya." Suara berat dari arah pintu mengejutkan semua orang. Bamban berdiri di sana. Wajahnya pucat namun rahangnya mengeras. Di belakang Bambang berdiri seorang pria paruh baya mengenakan pakaian adat Jawa sederhana. Ia adalah Ki Ageng, sesepuh desa yang sangat dihormati di daerah itu. "Maafkan saya, Bu Siti." "Dok," kata Bambang menunduk. "Tapi saya yang berjaga di luar setiap malam. Saya yang melihat bayangan Mbah Darmo mondar-mandir di koridor. Jika dokter tidak mau bertindak, saya yang bertindak." Ki Ageng melangkah masuk.
Tanpa memedulikan tatapan merendahkan dari Dokter Pandu, sesepuh itu memejamkan mata, menghirup udara di ruangan tersebut. Wajahnya berubah kelam. Arwah Mbah Darmo terbelenggu. Beliau meninggal bawa amarah yang sangat besar. Ucap Ki Ageng pelan namun menggema. Ada benda pusaka, sebuah cincin mustika warisan leluhurnya yang menempel di tubuhnya, dicabut secara paksa saat ruhnya belum sepenuhnya lepas dari jasad. Benda itu menahan arwahnya di dunia ini. Semua orang terdiam. Nining menatap Ki Ageng dengan mata membelalak. "Panggil Pak Toto, penjaga kamar jenazah," perintah Ki Ageng tegas. Dia yang memandikan jasadnya. Dia pasti tahu sesuatu. Bambang segera berlari dan tak lama kemudian menyeret Pak Toto yang tampak sangat ketakutan. Pria tua penjaga kamar jenazah itu gemetar hebat hingga lututnya lemas saat melihat Ki Ageng. "Katakan sejujurnya, Toto." Suara Ki Ageng tak terlalu keras namun penuh wibawa yang menekan dada. "Siapa yang menodai jasad Mbah Darmo?" Pak Toto menangis terseduh-seduh. Ia bersimpuh di lantai, menangkupkan kedua tangannya. "Ampun Ki, saya diancam. Saya butuh pekerjaan ini. Saat Mbah Darmo baru saja dinyatakan meninggal, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri." Pak Toto perlahan mengangkat telunjuknya yang bergetar. Semua mata mengikuti arah telunjuk Pak Totok. Jari itu mengarah tepat ke wajah Dr. Pandu Winata. Dr. Pandu yang melepaskan cincin batu hitam dari jari Mbah Darmo diam-diam. Dia bilang itu untuk melunasi biaya rumah sakit yang menunggak. Dan Bu Siti melihatnya. Bu Siti menyuruh saya tutup mulut agar reputasi rumah sakit tidak hancur karena ada dokter yang mencuri barang pasien. Ruangan itu meledak dalam keheningan yang memekakkan telinga. Nining dan Larasati menatap Bu Siti dan Dokter Pandu dengan rasa jijik dan terkejut yang luar biasa. Sang dokter yang selalu mengagungkan rasionalitas, logika, dan ilmu pasti, ternyata adalah seorang pencuri serakah yang menodai orang mati demi harta. Dan Bu Siti, atasan yang selalu menuntut kedisiplinan dan kesempurnaan, adalah pelindung kejahatan itu. Wajah Dokter Pandu pucat pasi, namun ego kesombongannya masih berusaha melawan. "Fitnah! Ini semua fitnah orang-orang kampung yang tidak berpendidikan. Saya akan tuntut kalian semua atas pencemaran nama baik," teriaknya, bangkit dari sofa dan menunjuk wajah Pak Totok. Bu Siti mundur selangkah, bibirnya gemetar. Saya tidak tahu apa-apa. Pandu yang merencanakan semuanya." Sanggahnya panik, mengkhianati rekannya dalam sekejap. "Tutup mulut kalian," bentak Ki Ageng, matanya menatap tajam ke arah Dokter Pandu. "Kau tidak bisa membohongi alam gaib, dokter. Kembalikan cincin itu sekarang, atau kau akan menanggung akibatnya sendiri." "Saya tidak punya cincin apapun," bantah Dokter Pandu keras kepala. Tiba-tiba, lampu neon di ruang istirahat itu berkelip liar sebelum akhirnya meledak berhamburan. Pecahan kacanya menghujani lantai. Suhu udara anjlok drastis membuat napas setiap orang mengeluarkan uap putih. Bau busuk lumpur dan melati yang menyengat kembali memenuhi udara, kali ini 10 kali lipat lebih pekat. Suara gemeretak tulang yang mengerikan terdengar dari sudut ruangan. "Pandu." Suara panggilan itu bukan berasal dari telinga, melainkan menggema langsung di dalam tengkorak mereka. Dokter Pandu menjerit histeris. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi cahaya rembulan dari jendela, sesosok bayangan bungkuk muncul tepat di hadapan sang dokter. Mbah Darmo tidak lagi merangkak. Ia berdiri menjulang. Jasadnya basah oleh air rawa yang menetes membasahi lantai. Tangannya yang dingin dan kaku melesat, mencekik leher Dokter Pandu dan mengangkat tubuh dokter itu ke udara seolah ia seringan kapas. "Tolong! Tolong!" Bu Siti menjerit histeris, jatuh terduduk dan mengompol di lantai, tak mampu menggerakkan tubuhnya yang lumpuh oleh teror. Bambang dan Pak Toto berpelukan di sudut ruangan, menangis ketakutan.
Dokter Pandu menggelepar di udara. Kakinya menendang-nendang mencari pijakan. Wajahnya berubah biru. Matanya melotot keluar menatap wajah hancur Mahdarmo yang hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Nining, meski tubuhnya bergetar hebat, merasakan dorongan empati yang luar biasa. Ia melihat air mata hitam menetes dari mata cekung Mahdarmo. Hantu itu tidak hanya marah, ia tersiksa. Benda pusaka itu adalah pelindung jiwanya, dan tanpa itu ia terjebak dalam rasa sakit yang abadi. Dengan langkah gontai, Nining memberanikan diri maju. Mahdarmo?" Panggil Nining dengan suara bergetar namun lembut. Kepala Mahdarmo menoleh perlahan ke arah Nining. Cengkramannya di leher Dokter Pandu sedikit mengendur. "Tolong, Mbah, jangan bunuh dia. Kalau Mbah membunuhnya, Mbah akan sama berdosanya dengan dia. Biarkan kami membantumu, Mbah," bujuk Nining. Air mata mengalir di pipinya. Ia menatap Dokter Pandu yang sudah setengah sadar. "Dokter, berikan cincin itu, atau kau akan mati malam ini juga." Dokter Pandu yang akhirnya menyadari bahwa gelar medis dan logika rasionalnya tidak bisa menyelamatkan nyawanya saat ini, menangis terseduh-seduh. Dengan tangan gemetar yang merogoh ke dalam kerah kemejanya, ia menarik sebuah kalung. Di ujung kalung itu tergantung sebuah cincin batu akik hitam legam yang antik. Ia merenggut kalung itu hingga putus dan menjatuhkannya ke lantai. Begitu cincin itu menyentuh ubin, Mahdarmo melepaskan cengkramannya. Dokter Pandu jatuh terjerembab ke lantai, batuk-batuk hebat sambil meraup oksigen dengan rakus. Ki Ageng segera melangkah maju. Ia mengambil cincin itu, membersihkannya dengan kain putih yang ia keluarkan dari sakunya, lalu membacakan doa-doa suci dengan khusyuk. Mahdarmo menatap Ki Ageng, lalu beralih menatap Nining. Kemarahan di mata cekung itu perlahan sirna, digantikan dengan tatapan terima kasih yang begitu dalam. Sosok mengerikan itu perlahan-lahan kehilangan wujud fisiknya. Bau busuk menghilang, digantikan oleh semerbak wali bunga melati yang segar. Bersamaan dengan hembusan angin malam yang masuk dari celah jendela, arwah Mahdarmo memudar menjadi kabut putih, lalu lenyap sepenuhnya. Fajar akhirnya menyingsing, membawa semburat jingga yang mengusir sisa-sisa kegelapan di rumah sakit tersebut. Sirine mobil polisi memecah keheningan pagi. Dokter Pandu Winata digiring keluar oleh pihak berwajib dengan tangan diborgol. Tatapannya kosong, jiwanya tampak hancur, bergumam sendiri tentang sosok bungkuk dan lumpur hitam. Karier cemerlang dan kesombongannya telah runtuh tak tersisa. Bu Siti Rahayu pun tak luput dari jerat hukum. Ia dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa atas tuduhan persekongkolan dan penyembunyian bukti kejahatan. Wajah angkuhnya kini hanya menyisakan rasa malu dan penyesalan yang terlambat. Pak Totok dan Bambang memutuskan untuk mengundurkan diri hari itu juga. Trauma yang mereka alami terlalu berat untuk membuat mereka berani menginjakkan kaki lagi di rumah sakit itu. Ki Ageng telah membawa cincin mustika itu dan mengebumikannya tepat di atas makam Mahdarmo pagi itu juga, memastikan arwah lelaki tua malang itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Di ruang istirahat yang kini terang benderang oleh cahaya matahari pagi, Nining duduk di tepi jendela bersama Larasati. Keduanya memegang secangkir teh hangat, menatap mobil polisi yang perlahan meninggalkan pelataran rumah sakit. "Kau sangat berani semalam, Ning," bisik Larasati, menyandarkan kepalanya di bahu sahabatnya. "Aku tidak tahu dari mana kau mendapat keberanian untuk bicara pada sosok itu." Nining tersenyum tipis. Matanya memandang jauh ke arah pepohonan di luar jendela. Rasa lelah yang teramat sangat menyelimuti tubuhnya. Namun di saat yang sama, ada kelegaan luar biasa di dalam dadanya. "Aku hanya menyadari satu hal, Laras," jawab Nining pelan. "Sebagai perawat, tugas kita memang merawat yang hidup. Tapi terkadang, kita juga harus belajar mendengarkan rintihan mereka yang sudah mati. Karena pada akhirnya, baik yang hidup maupun yang mati, sama-sama mencari kedamaian." Angin pagi berhembus lembut menyapu wajah Nining. Tidak ada lagi bau lumpur rawa, tidak ada lagi teror di lorong gelap. Rumah sakit itu akhirnya kembali menjadi tempat penyembuhan. Dan Nining tahu, ia tidak akan pernah lagi menjadi perawat penakut seperti dulu. Sobat Suara Radio,
Itulah akhir dari kisah Nining Wahyuni yang harus berhadapan dengan kenyataan pahit di rumah sakit tempatnya bekerja. Ternyata, sosok jasad Mbah Darmo yang terlihat berjalan kembali ke kamarnya di malam Jumat Kliwon itu bukan sekadar gangguan hantu biasa. Itu adalah bentuk tuntutan keadilan karena haknya telah dirampas. Cincin mustika yang seharusnya ikut dikuburkan justru diambil oleh Dr. Pandu dan ditutupi oleh kepala perawat Siti Rahayu demi kepentingan pribadi mereka. Pelajaran penting yang bisa kita petik hari ini sangat sederhana. Jangan pernah mengambil apa yang bukan milik kita. Sekecil apapun barang itu, apalagi milik orang yang sudah meninggal, ada tanggung jawab moral yang besar di baliknya. Kejujuran itu memang berat di awal, tapi jauh lebih menenangkan jiwa daripada hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan rasa bersalah. Nasib Nining kini berubah. Sebagai perawat yang tadinya sangat mengandalkan logika, ia sadar bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis saja. Sementara itu, posisi Dr. Pandu dan Siti Rahayu jelas terpojok. Rahasia yang mereka simpan rapat-rapat akhirnya terbongkar karena keserakahan mereka sendiri. Mereka harus menanggung konsekuensi hukum dan sosial akibat perbuatan tidak terpuji tersebut. Untuk sobat yang mungkin saat ini sedang menghadapi tekanan di tempat kerja atau merasa melihat ketidakadilan tapi takut untuk bicara, tetaplah semangat. Percayalah bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri, sama seperti bagaimana kebenaran tentang Mbah Darmo terungkap. Tetaplah menjadi orang baik dan jujur, karena itulah pelindung terbaik kita. Satu kalimat penguat untuk kita semua. Bekerja dengan hati yang bersih jauh lebih tenang daripada tidur di atas harta yang didapat dengan cara yang salah. Nah, kalau sobat sendiri bagaimana? Sobat lagi dengerin cerita ini dari kota mana? Dan apakah sobat punya pengalaman serupa? Atau mungkin pernah melihat kejadian aneh saat sedang berada di rumah sakit? Yuk, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Kita ngobrol santai di sana. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan berikan like jika sobat menyukai cerita malam ini agar tidak ketinggalan episode seru lainnya. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Saya pamit dulu. Tetap waspada dengan keadaan sekitar dan sampai jumpa di malam berikutnya sobat. Jaga diri, jaga keluarga, jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.